pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sehingga berdasarkan MOU yang kita sepakati tadi, itu menjadi dasar kami untuk penyusunan anggaran di tahun 2023. Untuk saat ini yang dirawat di rumah sakit dengan gagal ginjal akut anak itu sudah 2 orang. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau di mana saja Anda berada. Dari Bukit Waluyo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot Bau-Bau dan BPJS Ketenagakerjaan teken MOU lindungi pegawai non-ASN dari resiko kerja. 2 pasien diduga gagal ginjal akut anak dirawat di rumah sakit Palagi Mata Bau-Bau. 1 diantaranya meninggal dunia. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini Selasa 25 Oktober 2022 bersama saya Siti Nurhardiati. Pendengar, sebelum kita ikuti berita pertama, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 24 Oktober 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 1.703 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.472.664 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 2.378 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 6.295.525 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 juga bertambah 25 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 158.454 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, Pemkot Bau-Bau dan BPJS Ketenagakerjaan menekan MOU untuk melindungi pegawai non-ASN dari resiko kerja. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Sehingga berdasarkan MOU yang kita sepakati tadi, itu menjadi dasar kami untuk penyusunan anggaran di tahun 2023. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse menaikkan nota kesepahaman atau MOU dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tenggara Irsan Sigma Oktavian di Aula Kantor Wali Kota Bau-Bau pada Senin 24 Oktober 2022. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse mengungkapkan penandatanganan MOU ini sebagai dasar Pemkot Bau-Bau mengalokasikan anggaran pada APBD 2023 untuk memberikan perlindungan kepada pegawai non-ASN Pemkot Bau-Bau melalui program BP Jam Sostek. Dikatakan Wali Kota pihaknya akan mengikutkan 2 program BP Jam Sostek untuk pegawai non-ASN, yakni program Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian. Iuran 2 program tersebut akan ditanggung Pemkot Bau-Bau. Sehingga berdasarkan MOU yang kita sepakati tadi, itu menjadi dasar kami untuk penyusunan anggaran di tahun 2023. Terkait jumlah pegawai non-ASN yang akan diikutkan dalam program BP Jam Sostek, kata Wali Kota, akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, termasuk data real jumlah pegawai non-ASN di dinas-dinas yang punya layanan tingkat resiko. Dinas-dinas yang punya layanan tingkat risiko, jadi guru, kesehatan, pemadam, PPP. Nanti kita kembangkan lagi di dinas lain yang mungkin juga bisa di Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Mereka juga berisiko untuk dilakukan penagihan pajak apa semua. Mereka cari duit, masa kita tidak lindungi. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sultra Irsan Sigma Oktavian menyambut baik upaya Pemkot Bau-Bau memberikan perlindungan kepada pegawai non-ASN-nya. Kata Sigma, 2 program yang akan diikutkan Pemkot Bau-Bau untuk pegawai non-ASN-nya memiliki banyak manfaat, di mana peserta akan mendapatkan perlindungan negara mulai dari berangkat kerja hingga kembali ke rumah.
Jadi nanti kalau pegawai itu mulai dari berangkat hingga dia kembali pulang ke rumah, pada saat melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan yang menyebabkan dia luka, nanti negara akan memberikan manfaatnya, pengobatan sampai sembuh, sampai selesai dinyatakan sembuh oleh dokter. Sementara itu kata Sigma, apabila kecelakaan kerja membuat peserta cacat, BP Jam Sostek memberikan santunan cacat. Kemudian jika kecelakaan kerja berakibat peserta meninggal dunia, maka ahli waris akan diberikan santunan sampai dengan bantuan pendidikan bagi anak yang ditinggalkan. Jadi memang kalau pesertanya ada yang meninggal kecelakaan kerja, kita akan berikan santunan sebesar 48 kali penghasilan. Tambah uang kubur 10 juta, ditambah dengan bantuan uang berkala selama 2 tahun 12 juta. Tambah dengan kalau ini beasiswa 174 juta. Jadi tingkat pendidikan itu yang kami tanggung dari TK, SD, SMP, sampai SMA, dan sampai lulus perguruan tinggi. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. 2 pasien diduga gagal ginjal akut anak dirawat di Rumah Sakit Palagi Mata Bau-Bau. Di antaranya, 1 diantaranya meninggal dunia. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani melaporkan. Untuk saat ini yang dirawat di rumah sakit dengan gagal ginjal akut anak itu sudah 2 orang. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Palagi Mata Bau-Bau mengaku menerima 2 pasien anak diduga menderita gagal ginjal akut rujukan dari Buton Selatan dan Kabupaten Muna. Kedua pasien inisial MMK, bayi laki-laki berumur 9 bulan, dirawat pada Jumat 22 Oktober dan MF balita berusia 4 tahun masuk pada Minggu 23 Oktober dini hari. Sayangnya belum sempat dirujuk ke Makassar. MMK meninggal dunia karena penyakit yang diderita, sedang balita MF hingga saat ini masih dirawat di ICU. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Palagi Mata Bau-Bau, Ode Nurul Husna menjelaskan, kedua pasien masuk di waktu yang berbeda, sama-sama dengan keluhan tidak buang air kecil beberapa hari pasca mengkonsumsi sirup obat penurun panas. Gejala lainnya saat datang di rumah sakit, keduanya dalam keadaan lemah, demam, diare, muntah sehingga dilakukan perawatan intensif. Bahkan pasien MK sempat dinyatakan positif COVID-19 hasil tes PCR rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia akhir pekan lalu. Masih kesadaran menurun, sudah ada urinnya tapi sedikit belum normal. Itu masih kami lakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi laboratoriumnya masih ada beberapa yang masih akan diperiksakan pada pagi hari ini dan masih menunggu hasil foto ronsen. Jadi untuk diagnosa secara keseluruhan itu nanti setelah selesai pemeriksaan baru bisa kami dapatkan. Untuk tindak lanjut terapinya itu akan diedukasi juga untuk dirujuk. Lanjut Dr. Nurul, pihak rumah sakit masih melakukan diagnosa dan analisa epidemiologi untuk memastikan penyebab gangguan gagal ginjal pada kedua bocah tersebut. Sementara itu orang tua bocah MF yang kini dirawat di ICU, Uun Fitriani mengaku sebelum ke rumah sakit anaknya sempat demam tinggi selama sepekan. Namun setelah diberi obat sirup yang dibeli di apotik, panas bocah tersebut menurun, namun tidak buang air kecil selama 2 hari. Karena panik, ia membawa anaknya di puskesmas di Kabupaten Muna, namun oleh puskesmas langsung dirujuk ke rumah sakit di Bau-Bau. Dia demam, dia panas, satu minggu dia panas, harus minum sirup itu tadi. 2 hari setelah minum dia tidak kencing lagi. Setiap dia demam aku minum itu selalu sembuh. Ya, tapi baru yang sekarang tidak kencing. Ya. Tapi kalau dulu minum obat itu bisa kencing. Ya, bisa. Oleh rumah sakit jika tak kunjung membaik, pasien MF rencananya akan dirujuk ke luar kota karena keterbatasan sarana dan prasarana Rumah Sakit Palagi Mata. Ode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai menyusun dokumen rancangan awal RPD Kota Bau-Bau tahun 2024-2026. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse berharap di masa transisi kepemimpinannya nanti tetap terjadi kesinambungan pembangunan daerah. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Karena kita tidak berharap daerah kita dalam membuat perencanaan pembangunannya liar,
kemana-mana. Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar FGD penyusunan dokumen rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah RPD Kota Bau-Bau tahun 2024-2026. Penyusunan ini sesuai Inmendagri nomor 70 tahun 2021 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir di tahun 2022. Sementara Inmendagri bagi kepala daerah yang berakhir di tahun 2023 masih dalam tahap finalisasi, namun secara substansi tidak akan ada perubahan yang signifikan. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse pada Senin 24 Oktober menyebut penyusunan RPD ini penting dilakukan sebab masa kepemimpinannya akan berakhir di September 2023, sehingga akan ada kekosongan landasan hukum perencanaan pembangunan daerah hingga adanya kepala daerah definitif yang diperkirakan pada tahun 2026. Sudah saatnya lah saya kira kita pikirkan bersama keputusan kepala daerah yang akan menjadi landasan untuk keberlanjutan perencanaan pembangunan di daerah kita. Karena kita tidak berharap daerah kita dalam membuat perencanaan pembangunannya liar kemana-mana karena tidak didasari atau dilandasi oleh satu acuan yang tegas yang akan mengisi masa transisi. Munianse berharap dalam penyusunan RPD adanya rangkaian pembangunan yang tidak terputus atau terus berkesinambungan. Olehnya itu para kepala OPD, perencana hingga camat diminta untuk memberikan masukan yang berarti dalam tahapan penyusunan regulasi di masa transisi kepemimpinan kepala daerah. Dari kegiatan kita ini paling tidak akan mengarah kepada 3 hal yang menjadi outputnya. Pertama, bahwa rencana pembangunan daerah yang insya Allah nanti akan dijadikan regulasinya setingkat peraturan kepala daerah saja. Itu akan diberikan kepada seluruh OPD untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2024, 2025 dan bahkan 2026. Kedua, menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra perangkat daerah sebagai pedoman perencanaan periode tahun 2024-2026 lingkup perangkat daerah. Dan yang ketiga, tentunya dokumen ini akan kita teruskan ke KPU untuk dipedomani para calon agar visi misi para kepala daerah kita berlandas pada rencana pembangunan daerah yang kita susun sebagai rencana transisi. Munianse berharap pada penyusunan awal ini turut melibatkan pihak legislatif agar terjadi persamaan persepsi terkait RPD Kota Bau-Bau. Penyusunan RPD Kota Bau-Bau tahun 2024-2026 ini juga turut melibatkan tim ahli dari Kementerian Dalam Negeri. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Berita yang terakhir, mahasiswi Umu Buton berhasil raih prestasi lomba tulis puisi tingkat nasional. Kembali Waode Nurliani melaporkan. Isnawati, mahasiswi berprestasi asal Universitas Muslim Buton Bau-Bau, berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional. Lewat judul puisi Rindu, anak keempat dari 6 bersaudara itu mampu menjadi 3 terbaik dari puluhan mahasiswa lainnya di Nusantara. Mahasiswi program studi Prodi FKIP Matematika itu meraih juara 3 lomba tulis puisi yang diselenggarakan Ruang Lomba Nasional dan Regoden Media dengan tema bebas. Kepada RRI, Isnawati bercerita mengikuti proses lomba tersebut secara daring. Ia menyebutkan total peserta lomba sebanyak 58 pemuda-pemudi dari berbagai daerah di Nusantara. Berkat doa orang tua dan ilmu dari dosen pembimbingnya, gadis kelahiran Wakatobi itu bisa mengharumkan nama kampus dan daerahnya. Jadi alhamdulillah kemarin saya bisa mendapatkan juara 3 tulis puisi antar mahasiswa tingkat nasional Kak, yang diikuti oleh semua pemuda-pemudi di Indonesia Kak. Perasaan saya sendiri Kak, tentunya saya bersyukur sekali begitu bisa membanggakan nama diri saya sendiri, kedua orang tua, nama kampus, bisa mengharumkan juga nama daerah Kak. Lewat lomba tersebut, mahasiswa semester 5 itu mendapatkan berbagai hadiah berupa piala, souvenir, medali, sertifikat, dan uang pembinaan. Selain Isnawati sebagai juara 3, perolehan juara 1 dimenangkan oleh mahasiswa dari Jawa Barat, sedang juara 2 dari Sulawesi Selatan. Ia berharap mahasiswa setingkat dan sekampusnya dapat mengikuti jejaknya berkompetisi di tingkat nasional. Bahkan lewat prestasinya, dirinya bakal membentuk komunitas menjaring bakat anak-anak muda dalam berkarya puisi. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkot, Bau-Bau, dan BPJS Ketenagakerjaan teken MOU lindungi pegawai non-ASN dari resiko kerja. 2 pasien diduga gagal ginjal akut anak dirawat di Rumah Sakit Palagimata, Bau-Bau. 1 diantaranya meninggal dunia. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.